Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Ya, sebuah nikmat yang sangat mahal bila dibandingkan dengan harta. Karena kenapa? Ketika orang sehat berpandangan, ketika dia sehat ada harapan hidupnya berkesinambungan. Dan ketika seseorang sakit, apalagi sakit yang parah, ada sedikit keputusasaan bahwa hidupnya ini kemungkinan besar hanya sampai di sini. Makanya berusaha ketika dia sakit untuk berobat supaya sembuh. Walaupun rumah sakit yang dia lalui, yang dia tuju adalah rumah sakit yang lumayan mewah. Ya. Tidak sedikit orang Indonesia yang berobatnya ke Singapura. Kenapa? Mungkin kualitas di rumah sakit di kita mungkin bagi mereka yang berduit mungkin kurang baik atau kurang nyaman. Ya. Ini artinya manusia itu tetap masih ingin hidup, bahkan ingin hidup selamanya sebenarnya. Gitu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pesan yang berharga kepada kita. Apa Pak bunyinya? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ternyata kita kalah oleh surga. Surga itu merindukan sekali kepada 4 macam golongan umat manusia yang muslim yang beriman. Ini surga yang merindukan, bukan kita ternyata. Kita cek, apakah kita ada di dalamnya. Kalau tidak di dalamnya, mari kita perbaiki diri kita supaya masuk dalam 4 golongan ini. Penasaran? Penasaran? Who are they? Siapakah keempat golongan tersebut? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 macam golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa bertadarus atau membaca Al-Quran. Ya. Sering ini sering. Sering tidak? Bukan persoalan lamanya membaca Al-Quran, yang penting dawamnya, istiqomahnya. Sehari misalnya 3 kali, tapi tidak lama Pak, itu bagus. Daripada misalkan seminggu, lama bacanya, tapi durasinya, intensitasnya cuma sekali. Lebih baik dawam, tapi membacanya tidak lama. Misalkan punya jadwal membaca Al-Qurannya sehabis maghrib, atau sebelum tidur, atau setelah asar. Usahakan. Kenapa sih begitu pentingnya membaca Al-Quran? Hikmahnya adalah akan Allah perlihatkan bagi orang yang suka membaca Al-Quran ini, alam barzahnya akan terang. Ingin alam barzahnya terang, ingin? Yang kedua adalah, apakah kita termasuk di dalamnya? Ada enggak? Wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang mengandung dosa, bahkan perkataan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Karena salah satu ciri manusia yang akan selamat adalah salamatul insan bihifdzil lisan. Di antara ciri orang yang bakal selamat adalah selamatnya manusia adalah di dalam menjaga lisannya. Artinya lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik. Yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana surga merindukan 4 macam golongan manusia ini adalah wa mut'imil ji'ani,
orang yang senantiasa selalu memberikan makanan atau minuman kepada orang yang saat itu sangat membutuhkan sekali. Mereka dalam kondisi lapar, dalam kondisi belum makan. Tuh. Jadi sedekah kita tepat pada orang yang sangat membutuhkan. Ya. Lantas Pak, nih misalkan ada orang gila di pinggir jalan, lagi nyari makan di tempat sampah. Apakah kita perlu ngasih juga? Silahkan, itu lebih baik. Mereka juga sama, makhluk seperti kita, manusia yang Allah ciptakan, hanya saja Allah mentakdirkan lain, kondisinya begitu. Apakah akan bernilai pahala ketika kita bersedekah kepada orang yang gila, yang sedang mencari makanan di tempat sampah? Sama, Allah akan memberikan nilai sedekah yang baik. Ya, sering kan kita melihat kan? Sering tidak melihat orang yang gila sering mencari makan di tempat sampah? Sering tidak? Tuh aplikasinya. Kalau kita punya makanan, kasih. Jangan takut-takut. Dia juga paham, nanti ada insting dia akan mengambil makanan kita. Berani nggak ngasihnya? Berani nggak? Itu yang lebih, ternyata itu pahala yang besar daripada sedekah memberikan makanan pada orang yang dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Dan golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Setahun sekali yuk kita puasa di bulan suci Ramadan. Ya, demikian 4 golongan yang dijanjikan oleh Allah, untuk memasuki surganya. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang sangat membutuhkan ataupun dalam keadaan kelaparan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk berbuat sebaik mungkin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat terhadap diri kita, bermanfaat terhadap kedua orang tua, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Ya, semoga kita dijadikan generasi yang baik, generasi yang ber-SDM unggul. Amin ya robbal alamin. Demikian doa saya ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.